Bahkan saya ingin ngajak teman-teman untuk mari kita cooling down, mari kita berubah frekuensi, rubahlah uslub metode kita dalam dakwah, dalam semua harus dirubah. Kalau nggak nanti negara ini makin perang terus gitu. Apakah benar kondisi Maher At-Thwalibi semengenaskan itu? Ini benar-benar fotonya beliau ketika meninggal dengan keadaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita Ustadz Maher At-Thwalibi, saya mendapatkan kabar dari semalam ya, beliau roji'un ila rafiqil a'la, yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat kita mudah-mudahan menjadi sadar bahwa hidup di dunia ini ya hanya sementara, hanya melewat saja. Tidak ada yang kita miliki sesungguhnya di alam dunia. Bahkan diri kita sendiri itu bukan milik kita, apalagi yang di luar diri kita. Saya pribadi, meskipun ada beberapa hal yang saya seringkali kurang sepakat dengan Ustadz Maher, tetapi bahwa itu adalah hanya perbedaan furu'iyah, ya, bukan perbedaan secara akidah. Saya yakin itu, oke. Saya yakin itu bukan perbedaan secara akidah, hanya perbedaan secara furu'iyah, dan ini dibolehkan di dalam Islam. Kita menginginkan untuk punya argumen yang unggul, oke, begitupun sama yang lain, menginginkan untuk punya argumen yang unggul, dan itu sah-sah saja. Jangankan kita, para ulama terdahulu juga sama, ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu perbedaan, tetapi di wilayah furu'iyah, bukan di wilayah akidah. Akidahnya sama. Apalagi sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, saya yakin Maher At-Thwalibi bukan Syiah, bukan apa, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan selayaknya kita sebagai umat Islam itu mendoakan, ya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Beliau menjadi ahlu syurga. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang beliau perbuat ketika hidup, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Kita doakan sama-sama. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ada beberapa catatan saya kira yang perlu diingat. Ini mungkin pesan terakhir ya, karena muncul di media rame itu setelah beliau ditangkap. Kemudian ada yang mewawancarai di sana, ya. Beliau menyesali, beliau menyesali terhadap apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan kepada Habib Lutfi. Bahkan beliau berniat akan sowan ke Habib Lutfi. Setelah sebelum ditangkap itu beliau sudah akan berniat sowan dengan keluarganya, dengan istrinya. Ada pesan yang sangat saya kira perlu dicatat dan diingat serta diimplementasikan oleh kita, sebagai anak bangsa lah, ya. Itu stoplah ujaran kebencian dan sebagainya. Itu yang beliau pesan terakhir itu. Kalau kurang jelas mari kita simak sama-sama ya. Pesan terakhir
Kang Maher, Ustadz Maher At-Thwalibi ini. Tapi yang 212 pertama kan hujan-hujanan Presiden kayak payung dengan Panglima TNI, Kapolri. Hadir di tengah-tengah dengan Habib Rizik juga itu kan satu panggung. Makanya. Tapi kenapa masih ada tuntutan-tuntutan bahwa pemerintah ini itu seolah-olah tidak Ya adil? itu mereka, kita kan nggak nuntut. Itu mereka, itu orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang ingin bikin panas, bikin kacau. Untuk apa sesama antara umat ulama dan umarok diadu? Saya tuh pengen minta maaf dan cium tangan beliau, itu aja. Ya, soalnya selama ini nggak pernah terlontar itu pujian, kekaguman Anda terhadap Habib Rizik. Beda dengan ke Habib Rizik Karena yang Anda sanjung sebagai imam besar. bahkan saya ingin ngajak teman-teman untuk mari kita cooling down, mari kita berubah. Frekuensi rubahlah, uslub metode kita dalam dakwah, dalam semua harus dirubah. Kalau nggak nanti negara ini makin perang terus gitu. Jadi begitu, itu pesan beliau. Begitu kemudian saya kira ya mengajak kepada kita semua agar mari sama-sama sebagai anak bangsa, sebagai sama-sama umat Islam. Oke, menjalin persatuan, persaudaraan yang baik-baik lah intinya. Stop ujaran kebencian sana sini dan sebagainya. Itu saya kira pesan yang sangat berharga bagi kita, apalagi ya kita sebagai umat Islam. Dan yang kemudian saya mendapatkan kiriman status dari seseorang, nggak tahu hoax, nggak tahu benar ini. Silahkan konfirmasi ya, benar atau enggak. Apakah benar kondisi Maher At-Thwalibi semengenaskan itu sebelum dia wafat, ketika dia wafat? Benar gak foto itu? Saya ingin konfirmasi nih. Siapapun yang tahu nih ya, siapapun yang tahu silahkan kasih tahu. Agar tidak menjadi kemudian juga, kan banyak pada akhirnya orang-orang berframing buruk. Khususnya kepada aparat kepolisian yang tentu jelas-jelas Ustadz Maher itu di penjara. Ada yang mengatakan masuki racun air minumnya dan sebagainya. Padahal kan opininya menjadi liar. Ya. Padahal sebelumnya kita tahu sama-sama beliau punya riwayat penyakit kok. Oke, beliau punya riwayat penyakit dan itu saya kira viral juga kan beliau ketika itu. Bagaimana tubuhnya menjadi sangat kurus gitu loh. Maher At-Thwalibi. Kita tahu lah cukup lama kan dulu di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Kita yang harapkan itu ya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman Islam. Ya, mudah-mudahan itu. Mungkin ini yang paling penting nih, konfirmasi nih. Foto ini yang beredar ini benar gak sih? Saya juga pengen tahu benar gak? Ini benar-benar fotonya beliau ketika meninggal dengan keadaan seperti ini, atau ini digulirkan ke media menjadi hoax lagi, menjadi fitnah lagi, menjadi apa lagi, pada akhirnya membuat framing yang buruk. Tuduh hasud-nusudullah. Media-media sekarang sudah kemudian menceritakan banyak yang menyudutkan pihak kepolisian juga kan di sini. Oke, silakan konfirmasi yang tahu benar-benar faktanya seperti apa. Apakah semengenaskan ini? Apakah semengenaskan itu? Maher At-Thwalibi. Ya, mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.